Sejarah orang Jawa masuk ke Lampung. Sebagian orang Jawa pada saat itu akhirnya mengarungi laut lepas. Sebelumnya mereka hanya bisa memandangi laut Kidul di selatan Jawa yang ombaknya terkenal sangat ganas. Pada November 1905, setelah melihat sekilas megahnya kota Betawi, mereka pun naik kapal yang bersandar di Tanjung Priuk. Setelah mengarungi laut Jawa bagian barat, kapal uap mereka pun melayari Selat Sunda dan akhirnya tiba di pelabuhan kecil yang bernama Teluk Betung. Mereka pun menginjakkan kaki pertama kali di Sumatera, di daerah yang kala itu termasuk dalam Keresidenan Lampung. Dari Teluk Betung, orang-orang Jawa itu berjalan kaki ke Gedong Tataan selama 2 hari. Ada kendaraan bermotor untuk mengangkut 815 orang yang terdiri atas 115 kepala keluarga. Menurut Eko Sunu Sutrisno, Kepala Seksi Pelayanan Museum Transmigrasi Lampung, pelabuhan tempat pendaratan orang-orang Jawa pada saat itu disebut Gudang Galang, Teluk Betung. Setelah berhari-hari mereka berjalan dari pelabuhan Teluk Betung, hingga akhirnya mereka sampai di daerah tujuan. Aktivitas yang mereka lakukan ialah setengah hari bekerja mengurus lahan untuk kepentingan pemerintahan Belanda, setengah harinya lagi mereka mengurus ladang untuk mereka sendiri. Pemerintahan kolonial tak lupa memberikan bola besi berdiameter 50 cm untuk merobohkan pepohonan. Angkatan pertama kolonisten yang mereka lakukan ialah membuka kebun karet di daerah Gedong Tataan. Mereka adalah pekerja kebun. Ujar Budi Kurniawan, salah satu keturunan transmigran dan sarjana sejarah, mengisahkan tradisi lisan di kalangan keluarga transmigrasi. Sebelum punya rumah dan membuat kampung, orang-orang Jawa itu tinggal sementara di sebuah bangunan yang disebut bedeng. Bedeng itu sekarang sudah menjadi bagian tangsi Tentara Nasional Indonesia. Letaknya tak jauh dari Museum Transmigrasi. Orang-orang Jawa disebut kolonisten itu membangun kampung pertama di sekitaran museum. Kampung yang di mata administratif oleh mirip koloni itu dinamai Bagalen. Nama itu diambil dari daerah asal orang-orang Jawa itu yang berada di wilayah Purworejo. Desa Bagalen di Lampung itu kini termasuk wilayah Kecamatan Gedong Tataan yang masuk Kabupaten Sawara. Dalam buku Transmigrasi di Indonesia 1905 sampai dengan 1986 oleh Slamet Purbo Adiwijoyo menulis, desa inti pertama dibangun pada tahun 1905 di Gedong Tataan, kira-kira 25 km di sebelah baratnya Tanjung Karang, di pinggir jalan Kota Agung. Bagalen yang menjadi daerah asal kolonisten itu tergolong daerah yang bahaya bagi pemerintah kolonial. Daerah yang pada masa itu masuk ke wilayah Karesidenan Kedua dipenuhi keturunan pengikut Diponegoro. Meski lama tak memberontak, orang-orang di daerah yang sebagian tanahnya tandus itu tetap saja membuat cemas. Sebagian pemuda kampung punya mental berkelahi, sebagaimana sudah dijadikan Serdadu dengan keberangkatannya ke Gombong. Semula menurut Eko, orang-orang Bagalen ini hendak dikirim ke Banyuwangi. Daerah di pesisir timur Pulau Jawa ini kemudian dianggap tidak cocok. Bisa saja orang-orang Bagalen itu pulang lagi ke kampungnya ketika kegiatan pertaniannya tidak berhasil. Dan Keresidenan Lampung dirasa cocok, selain harus menggarap dan menyeberang lautan, daerah itu dianggap masih banyak lahan yang kosong. Untuk membuat para kolonisten itu betah, mereka diberi bantuan secukupnya. Sebagai perangsang, setiap kakak diberikan premi 20 gulden. Disediakan alat-alat masak, alat-alat pertanian. Mereka juga diberi material untuk membangun perumahan dan bahan-bahan makanan untuk 2 tahun lamanya. Menurut anggaran pemerintah, biaya per kakak adalah 300 gulden, tidak termasuk biaya pembangunan jalan dan irigasi. Tulis Slamet, hal itu dilakukan hingga tahun 1927.
Setelah 115 kepala keluarga tiba di Gedung Tataan pada tahun 1905, bergelombang-gelombang orang-orang Jawa yang jadi kolonisten pun berdatangan ke Presiden Lampung. Menurut data Museum Transmigrasi, tahun berikutnya ada 550 kepala keluarga Jawa asal Banyumas juga didatangkan bersama anggota keluarganya yang dibawa. Jumlahnya total bisa mencapai sekira 2.795 jiwa. Orang-orang yang jadi kolonisten pun tak hanya dari Bagalen saja, tapi daerah-daerah lain. Dari 1919 hingga 1928, selain masih mendatangkan kolonisten asal Kedu, didatangkan juga dari Kediri dan Tulungagung, Jawa Timur. Jumlah orang Jawa di Lampung tentu saja membengkak, menjadi puluhan bahkan akhirnya ratusan ribu. Hampir setiap tahun ada gelombang kolonisten baru. Menurut data Museum Transmigrasi, sekitar 51.006 kepala keluarga atau 206.361 jiwa telah dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari 1905 hingga sekitar 1943. Sampai pada tahun 1911 dibangun 5 desa inti. Segala sesuatunya di sini diatur seperti layaknya di Jawa, termasuk struktur pemerintahnya dengan Kamituo, Lurah, dan asisten wedanya yang berlainan dengan struktur pemerintahan masyarakat lokal sekitarnya. Fasilitas penunjang kegiatan pertanian pun semakin disediakan oleh pemerintah Belanda. Sarana imigrasi dibangun di antaranya viadak atau jembatan air atau jalur air. Salah satu yang masih tersisa di desa Pajaseruk di Pringsewu, viadak itu dibangun sekitar 1928. Dari tahun ke tahun situasi dan fasilitas yang dihadapi para kolonisten menjadi jauh lebih baik dibandingkan angkatan pertama yang datang pada tahun 1905. Sudah banyak jalan yang dibangun, kendaraan bermesin pun sudah disediakan untuk mengangkut para kolonisten tersebut. Selain Gedung Tataan, daerah Kota Agung yang kini menjadi jantung Kabupaten Tanggamus pun menjadi tujuan sejak tahun 1922. Bahkan mantan kuli kontrak Jawa di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur macam Deli pun diarahkan ke Kepresidenan Lampung sejak tahun 1932. Mereka ditempatkan di sekitaran Gedung Tataan dan Sukadana. Antara tahun 1930 hingga 1940, puluhan ribu orang dari Pulau Garam Madura juga ikut hijrah ke Lampung, Sumatera. Masih menurut Slamet, selain Gedung Tataan penuh, maka untuk selanjutnya usaha pemindahan penduduk itu dicarikan tempat lain. Sedapat-dapatnya, tidak jauh dari Gedung Tataan. Pilihan jatuh pada hutan cadangan milik warga di sekitaran daerah Sukadana yang sekarang terkenal sebagai daerah transmigrasi metro. Sebelum tahun 1935, daerah ini telah ditempatkan sekelompok kolonisten, tapi pengiriman secara besar-besaran baru dimulai pada tahun 1935, setelah diadakannya persiapan-persiapan yang lebih memadai. Pada tahun 1952, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Jumlahnya mencapai 6.111 orang atau 1.220 kepala keluarga. Orang-orang ini ditempatkan di daerah-daerah yang bernama Sekampung, Purbolinggo, Banjit, dan Pekalongan. Dari tahun 1952 hingga 1968, terdapat 168 kepala keluarga atau 221,35 jiwa yang dipindahkan atau ditransmigrasikan. Hari diberangkatkannya transmigrasi pada 12 Desember 1950 kemudian dijadikan Hari Bakti Transmigrasi. Meskipun sejatinya transmigrasi sudah dilakukan pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda sejak 1905. Hingga hari ini dampak transmigrasi yang sebetulnya dimulai sejak 1905 oleh pemerintah